Selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai pada materi kita hari ini. Kita akan membahas tentang pesawat sederhana yang merupakan kelanjutan dari materi kita pada pertemuan sebelumnya tentang topik usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita akan masuk dalam materi kali ini dan mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, mari kita mulai tentang apa itu pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana adalah alat sederhana untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jenis pesawat sederhana yang akan kita pelajari ada 4, yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, roda berporos, dan katrol. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang tuas atau pengungkit, dan pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang bidang miring, roda berporos, dan katrol ya. Ya, kita lihat dulu bidang miring. Ciri-ciri bidang miring adalah alat yang memiliki permukaan datar dengan memiliki ketinggian berbeda. Contohnya bisa kalau anak-anak perhatikan pada gambar. Ya, gambar ada beberapa contoh ya, atau bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Itu contohnya itu saat menaikkan kotak atau drum ke mobil atau ke kereta, itu menggunakan papan. Papan ini dia disusun menyerupai bidang miring yang akan memudahkan orang untuk mengangkat atau memudahkan drum ke atas truk atau ke atas pickup, mobil pickup ya. Kemudian ada juga di sini kita lihat ada paku, skru, mata bor, pisau, kapak. Itu ujungnya itu dibuat runcing. Ya, itu kegunaannya itu tuh mudah digunakan ya. Oke. Ya, kita lihat ini bidang miring, contoh bidang miring. Jadi pada bidang miring itu ada yang disebut, kita kenal kalau kita mau mengangkat beban ini adalah W ya, W disebut juga dengan beban. Dan untuk menaikkan beban itu, untuk mendorong beban itu naik ke atas itu diperlukan gaya F, gaya kuasa ya. Kemudian diperlukan bidang miring ya. Kita lihat garis S ini adalah panjang bidang miring, sedangkan garis H ini adalah tinggi daripada bidang miring ya. Ini rumusnya, keuntungan mekanis sama dengan W per F atau sama dengan S per H ya. W per F atau sama dengan S per H ya. Kita masuk pada contoh soalnya. Gue bacakan soalnya ya. Sebuah kotak yang beratnya 2400 Newton akan didorong melalui bidang miring sepanjang 10 meter dan tinggi 4 meter. Gaya yang dibutuhkan untuk mendorong kotak tersebut adalah ya, kita lihat, kita mulai mengerjakan. Kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal ini. Itu yang diketahui pertama adalah kotak yang beratnya 2400 Newton. Berat kotak ini disebut dengan beban ya. Kita tulis diketahui beban atau W sama dengan 2400 Newton. Oke. Ya, sekali lagi W itu adalah beban. Jadi diketahui di sini sebuah kotak yang berat beban berarti ya 2400 Newton. Kita lihat diketahui yang kedua adalah perhatikan panjang bidang miring dan tinggi bidang miring ya. Panjang bidang miring tadi kita tahu simbolnya adalah S dengan 10 meter, dan tinggi bidang miring itu tadi simbolnya adalah H ya, sini 4 meter. Oke ya, sekarang kita lihat dari soal itu apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah gaya ya. Gaya yang dibutuhkan untuk mendorong kotak tersebut adalah ya, jadi gaya yang dibutuhkan untuk mendorong kotak tersebut atau simbolkan F ya.
F nya sama dengan berapa Newton yang dibutuhkan. Ya, penyelesaiannya kita mulai dengan memasukkan rumus. Oke. Kita lihat kembali pada slide sebelumnya. Tadi ditulis rumusnya yang ada di situ, Km sama dengan W per F sama dengan, ya ini, W per F sama dengan S per H. Oke. Ini rumusnya, W per F sama dengan S per H. Ya, kita tuliskan W per F sama dengan S per H. Ya. Kita masukkan nilainya, W tadi 2400 per F, karena F nya belum diketahui, kita tetap tulis F sama dengan S per H. S nya tadi 10 per 4. Untuk mencari F nya, kita bisa gunakan F sama dengan 2400 kali 4, 2400 kali 4 per dengan 10. Oke, sebentar. Sebentar ya, kita tulis kembali F sama dengan 2400 kali 4 per dengan 10 ya, per 10 untuk mendapatkan nilai F. Sebentar. Per 10. Oke. Ya, kita lanjutkan. Jadi F sama dengan, ya kita kalikan dulu, 2400 dikali dengan 4. Ya anak-anak, silakan mencakar untuk mengetahui nilainya. Oke. Jadi benar, 2400 dikali 4 nilainya sama dengan 9600. Kita bagi dengan 10. Nanti hasilnya berapa anak-anak? Coba kalian cakar, kalian cari untuk mendapatkan hasilnya. Ayo, ada yang sudah mendapat? Ya, jadi hasilnya adalah 9600 per 10, hasilnya adalah 960 Newton ya. Jadi kesimpulannya adalah gaya yang dibutuhkan untuk mendorong kotak tersebut adalah sebesar 960 Newton. Oke. Oke, ya. Jadi seperti ini ya, anak-anak, untuk mengerjakan soal yang bentuknya seperti itu. Oke, langkah-langkahnya. Oke, kita lanjut. Ya. Jadi setelah bidang miring, kita masuk pada jenis pesawat sederhana yang ketiga, yaitu roda berporos. Ya, ciri-cirinya adalah pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda yang dihubungkan dengan poros. Ya, itu contohnya. Coba kalian pernah tahu gear? Ya, gear pada sepeda, gear pada
motor itu adalah contoh roda berporos ya. Bisa lihat pada gambar, ini adalah contoh-contoh roda berporos. Oke. Jadi jenis pesawat sederhana yang keempat yang akan kita pelajari adalah katrol. Jadi katrol sendiri itu terbagi menjadi tiga ya, yaitu tiga jenis, yaitu katrol tetap, ada katrol bebas atau katrol bergerak, dan yang ketiga adalah katrol majemuk. Jadi kita akan lihat yang pertama di sini katrol tetap. Ini contohnya seperti ini di gambar ini ya. Kalian bisa temukan di kehidupan sehari-hari itu saat katrol yang ada di sumur atau saat menaikkan bendera itu menggunakan katrol jenis katrol tetap ya, dengan beban dan gayanya tuh. Jadi keuntungan mekanis katrol tetap ini adalah sama dengan 1. Oke. Keuntungan mekanisnya beban per gaya sama dengan kuasa peranan beban atau sama dengan 1 ya, itu untuk katrol tetap ya. Yang berikut tentang yaitu kedua katrol bebas atau biasa disebut juga dengan katrol bergerak karena posisinya yang berubah atau yang bergerak sehingga disebut katrol bebas atau katrol bergerak ya. Perhatikan anak-anak, keuntungan mekanis, rumus keuntungan mekanisnya itu sama dengan beban per gaya sama dengan LK dengan kuasa peranan beban itu sama dengan 2 ya. Jadi keuntungan katrol bebas ini sama dengan 2. Keuntungan dari katrol bebas ini yaitu gayanya itu dia hanya 1/2 kali beban. Jadi misalkan gayanya 1 Newton, dia bisa mengangkat beban 2 kali dari gayanya, yaitu 2 Newton. Oke. Yang berikut yang ketiga yaitu katrol majemuk ya. Kita lihat katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari beberapa katrol sehingga kerja yang dilakukan semakin mudah ya. Jadi keuntungan mekanisnya ini dia sesuai dengan jumlah tali atau jumlah katrol yang digunakan. Jadi kalau jumlah katrolnya di sini kita lihat di gambar, jumlah katrolnya itu 4, maka keuntungan mekanisnya itu juga sama dengan 4 ya. Jumlah katrolnya 4, km atau keuntungan mekanisnya sama dengan 4. Beban seberat 1500 Newton ditarik ke atas dengan menggunakan katrol bergerak. Gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban tersebut adalah titik-titik. Beban tersebut adalah titik-titik. Oke. Dari contoh soal ini ya, dari contoh soal ini kita akan coba menyelesaikan. Kita lihat ya, di sini katrol yang digunakan adalah katrol bergerak. Oke, berarti katrol jenis kedua tadi ya. Ingat, katrol jenis kedua tadi keuntungan mekanisnya berapa? Yang katrol bergerak tadi, katrol bebas, katrol bergerak, keuntungan mekanisnya adalah sama dengan 2 ya. Jadi kita penyelesaian soalnya kita tuliskan dulu. Diketahui. Jadi yang diketahui dari soal di sini adalah kita lihat ya, ini beban seberat 1500 Newton. Beban berarti apa yang diketahui ya? Benar, W. Yang diketahui adalah W, atau tadi ada dituliskan B beban W ya, 1500 Newton. Kemudian apa lagi yang diketahui dari soal? Oke,
kita lihat tadi yang diketahui adalah keuntungan mekanis dari katrol bergerak, ya kan? Tadi berapa? Katrol bergerak. Kalau katrol tetap keuntungan mekanisnya 1. Katrol bergerak atau bebas itu keuntungan mekanisnya 2. Kalau keuntungan katrol mekanis pencimuk itu disesuaikan dengan jumlah katrol atau jumlah tali. Nah, jadi ini adalah jenis katrol bebas, berarti keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Oke. Lihat katrol bergerak. Keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Oke, sudah. Jadi dari soal itu yang saja yang diketahui dari soal ini. Sekarang kita masuk yang ditanya. Yang ditanya apa? Kita lihat yang ditanya, gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban tersebut. Gaya berarti apa? Simbolnya apa? Ya, simbolnya apa anak-anak? Ya, F ya, benar, F. F yang ditanyakan adalah F atau gaya. Ya, mari kita mulai selesaikan. Kita lihat rumusnya. Kembali KM. Oke, KM sama dengan dari rumus tadi B per F ya, W per F. Oke, KM sama dengan W per F. Atau LK per LB, ya kan? Tapi kan yang di sini LK dan LB tidak diketahui. Yang diketahui cuma W dan keuntungan mekanis juga yang ditanya F. Maka kita tuliskan KM. Ingat KM-nya sama dengan berapa? 2 sama dengan W per F. Berarti W-nya 1500 per F. Ya, untuk mencari F maka F sama dengan 1500 per 2. Ya, 1500 per 2 berapa anak-anak? Ya, benar, 750 Newton. Ya. Oke. Jadi, dituliskan jadi gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban tersebut adalah sebesar 750 Newton. Ya, oke, selesai. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih karena sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Kiranya anak-anak bisa mengerti dan silakan mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan materi kita kali ini. Oke anak-anak, terima kasih, sampai jumpa.